Ini adalah saya bikin buat seperti rumah singgah. Jadi siapapun boleh datang, siapapun boleh tinggal, siapapun boleh ngapain saja. Cuma ada bahasa yang mohon maaf harus tahu diri. Rata-rata anak-anaknya itu yang kurang perhatian, makanya anak-anak itu alumni ngelem, alumni jual koran, jual jeruk, duafa dan masih istilahnya bentrok dengan orang tua. Oh sering. Saya malah pernah diparang orang tuanya, hampir, almostly. Selamat malam kakak, sahabat konten-konten. Malam ini kita live bareng dengan Kopaja Balikpapan. Malam ini kita bersama seorang yang benar-benar menurut saya sih sosok yang benar-benar menginspirasi saya. Masa sih? Saya kenal Mas Abi nih. Ya. Mas Abi, saya kenal Mas Abi ini semenjak 2016 kayaknya. Benar. 2016 ketika waktu itu saya masih ada program pasar second waktu itu ya. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Mas Abi, kebetulan founder dari Kopaja Balikpapan. Kepanjangan dari apa? Komunitas Peduli Pendidikan Anak Jalanan. Nah, terus sekarang kita merubah menjadi Rumah Kopaja karena sudah punya tempat tinggal sendiri. Kalau dulu kan masih di on the street, jadi di jalanan. Berdiri sejak kapan nih Mas Kopaja? 29 September 2001. 2001, wow, itu sudah lumayan lama dan saya baru mengetahuinya 2016. Itu memang sih. Iya memang. Karena memang dulu masih personal, jadi saya mengisi waktu kosong Sabtu Minggu, saya cari orang-orang untuk kita berbuat baik, seperti itu aja sih. Rumah ini sebagai apa sih? Apakah sebagai rumah singgah atau mereka bisa tinggal di sini atau mereka hanya belajar di sini atau bagaimana, atau dari Kopajanya menanggung biaya pendidikan mereka atau bagaimana mungkin? Oke. Saya pertegas lagi bahwa ini adalah saya bikin buat seperti rumah singgah. Jadi siapapun boleh datang, siapapun boleh tinggal, siapapun boleh ngapain saja. Cuma ada bahasa yang mohon maaf harus tahu diri. Tahu diri kalau kotor dicuci, kalau kotor lantai disapu, dan hal-hal yang seperti anggap rumah sendiri. Jadi apa yang diberikan Kopaja yaitu biaya pendidikan, atribut sekolah, buku, tas dan segala macam, bahkan sisi psikologis kita juga berikan. Karena banyak di tempat saya ini rata-rata anak-anaknya itu yang kurang perhatian, makanya anak-anak itu alumni ngelem, alumni jual koran, jual jeruk, duafa dan teman-temannya. Bahkan ada yang 3 autism, yang 1 tunawicara. Itu dari usia berapa kira-kira yang bisa atau yang dinaungi oleh Kopaja ini? Kalau di daftar list kami itu ada 237 anak. 237. Tetapi karena kapasitas kamar, ruangan dan segala macam seperti ini saja, jadi kami prioritaskan anak-anak duafa dan untuk laki-laki. Yang perempuan tetap dapat, tapi bentuk fasilitas seperti buku segala macam tetap kami berikan. Tapi untuk tinggal, saya utamakan laki-laki. Jadi kami hampir 2 kelurahan kami cover di sini. Kelurahan Sungai Nangka dan Damai Bahagia. Nah, untuk pembiayaannya nih. Nah, saya membiayain anak kayak satu aja sudah puyeng ini. 237 jadi untuk pembiayaannya ya kembali kita punya rezeki dari Allah, dan ada beberapa teman-teman akrab saya donasi gitu aja sih. Jadi show ongoing aja sih, artian ya kalau kita berpikir gini, kami butuh 100 juta nih misalnya, terus kami hanya diam tidak berikhtiar, nggak akan komplit gitu. Jadi secara hitungan manusia kan nggak akan komplit, tetapi Allah melengkapi itu. Kami setiap bulannya itu mengeluarkan buku tuh hampir berapa dus gitu untuk kebutuhan anak-anak. Cuma ya setiap hari kita open donasi seperti itu, dan donasinya bisa berbentuk pakaian bekas yang pernah kita ini sampai sekarang pun masih jalan, ada alat tulis dan macam-macam itu sih, seperti itu. Kendala nih karena kan kalau kita tahu kan namanya anak jalanan ya. Benar. Itu kan biasanya masih ada orang tuanya kan ya.
Sebagian ada yang duafa, ada yang ditinggal, macam-macam. Nah itu, yang masih ada orang tuanya, terkadang gini, karena mereka kan di jalan karena memang faktor ekonomi ya, mereka akhirnya harus turun ke jalan untuk mencari istilahnya mencari uang sendiri gitu kan, untuk kehidupannya dia sendiri atau untuk justru malah menopang kehidupan keluarganya dia. Nah, ketika dia ditarik untuk sekolah, dia ditarik untuk pendidikan, otomatis kan waktu dia di jalanan kan berkurang ya kan. Itu pernah nggak sih istilahnya bentrok dengan orang tua? Oh sering. Saya malah pernah diparang orang tuanya, hampir, almostly. Jadi memang itu yang menjadi masalah karena gini. Contoh kasus ya, salah satu adik saya itu punya 11 anak. 11 anak ini semuanya di jalan. Orang tuanya single parent dan orang tuanya kebetulan dia penjudi, perempuan ini. Yang perempuan justru malah yang judi ya? Iya, laki-laki enggak. Jadi sempat saya mau diparang ayah tirinya karena berpikir ngapain racunin anak-anak saya untuk sekolah. Memang kalau dibilang ini sih memang agak susah ya, cuma saya melakukan pendekatan secara emosional, artian memberikan pengarahan. Makanya kita ada kelas parenting anak. Jadi orang tua kami juga mengedukasi bahwa pendidikan ini penting bukan untuk saya, tapi untuk mereka. Alhamdulillah pelan-pelan setiap orang tua mengerti pentingnya pendidikan. Saya bilang kalau pendidikannya karena biaya, kita carikan, kita open donasi. Kita ada donasi untuk anak SMA 100.000 setiap bulan, untuk anak SMP 50.000, untuk SD 35.000. Jadi itu continue. Jadi memberikan pengarahan kepada orang tua itu memang karena apalagi di lingkungan sini tuh patah pensil semua. Sekolah cuma SD dan segala macam. Tapi pelan-pelan alhamdulillah mereka pada mengerti. Apalagi alumni-alumni tempat kami yang pertama itu sudah punya posisi dan bekerja. Ada yang kerja di TIS, ada yang kerja di PAMA, wis macam-macam lah gitu. Jadi itu salah satu tolak ukur. Berarti bagus didikannya Kopaja. Makanya sekarang orang tua malah ayo Kopaja gitu. Justru malah sekarang orang tua yang istilahnya merasa dia nggak mampu akhirnya menyerahkan anaknya ke Kopaja ya. Sebenarnya bahasa bukan menyerahkan, tapi menitipkan apa yang memang tidak bisa mereka berikan, artian pendidikan, kasih sayang dan apapun kita coba lengkapi. Makanya setiap kebutuhan anak berbeda-beda. Itu. Problematika anak ngelem itu agak susah benar. Saya jelaskan sedikit poin-poinnya. Jadi saya anggap bahwa anak ngelem lah ya. Anak ngelem itu saya nyebutnya anjal. Kita harus memberikan attraction. Attraction itu pengalihan. Karena anak itu kalau megang sesuatu, kalau kita ambil langsung pasti dia akan marah. Nah itu kita attraction. Attraction itu alihkan dengan mungkin di saat dia ngelem kita alihkan dengan makanan, alihkan dengan uang. Memang konotasinya agak jelek dulu di awal supaya dia bisa mengalihkan, dia megang lem, karena lem itu kan dipegang di baju ya, mungkin teman-teman tahu. Nah itu biasanya saya lakukan. Terus yang kedua kita lakukan communication feedback. Jadi setelah dia attraction, dia akan menoleh kita ini dia ada kue gitu misalnya, langsung kita ajak komunikasi. Kita bisa tahu anak ini ngelemnya separah apa. Contoh kalau kita ajak ngobrol dia agak susah. Karena pernah kasus adik saya paling lama ngelem di sini ada 4 tahun sampai 5 tahun. Jadi dia kalau dipanggil nggak bisa dengan suara, harus ada gerakan, tepukan suara baru di tubuh dia, baru dia bisa noleh ke kita. Nah itu setelah kalau dia udah beralih ke kita lakukan komunikasi, kita melakukan personal counseling. Personal counseling itu maksudnya gini, setelah dia udah nyaman, dia udah ngobrol, alihkan kita udah ngobrol, dia mulai ini, kita coba apa sih maumu. Kita nggak usah bicara pendidikan dulu, nanti itu. Jadi kita apa maumu, kita gali segala macam, baru kita tahu kebutuhannya, baru kita lakukan build and personal. Jadi bangun diri dia untuk bahwa ayo ini bukan kamu gitu, anak-anak muda seperti anda ini harusnya bukan gini gitu. Kita alihkan dengan contoh siapa dan siapa. Setelah itu baru kita lakukan change mindset. Nah change mindset itu penting. Biasanya saya melibatkan sisi psikologis dari keagamaan. Jadi kalau muslim kita ajak ustadz, kalau non muslim kita ajak pendeta segala macam, dan just to know kita ada 2 yang non muslim di kita. Nah terus setelah itu kita melakukan, setelah change mindset baru kita lakukan dia sukanya apa.
Jadi mengalihkan dulu. Setelah dia tahu, oh aku sukanya main game, kita kasih game, nggak apa-apa. Kita kasih apa yang dia mau supaya dia ini. Dan itu proses dari awal anak jalanan sampai dia bisa menjadi child, a good child. Itu biasa saya lakukan paling lama 8 bulan satu orang. 8 bulan ya. Lumayan cepat sih kalau untuk Ya, hitungannya, artinya 8 gini, bulan. itu aktual memang benar studi saya, bahkan jadi ini S2 saya untuk program ini, bahkan saya patenkan ini milik saya gitu. Artian semua orang boleh pakai, tapi ini hak paten saya karena pengalaman dari anak-anak saya. Nah, yang keberhasilan saya juga alhamdulillah dibantu juga psikolog untuk porsi memang sudah sangat parah. Saya kerjasama dengan psikolog dan beliau yang bantu seperti itu. Jadi sampai menjadi gucel itu paling lama 8 bulan, tapi intens. Berarti mereka tinggal di sini selama Nah, bisa seperti itu. rehabilitasi itu. Bener. Bahkan anak-anak, saya sebut daerah boleh ya? Daerah Kampung Baru ada 3 alumni yang sudah keluar dari sini. Sedikit pesan ya buat teman-teman jalanan yang mungkin menyaksikan program ini. Oke, bagi anak-anak jalan di luar sana, Anda adalah manusia yang mulia, semuanya mulia. Jadi jangan pernah takut, karena saya juga dulu mantan anak jalanan. Jadi saya cukup tahu. Karena jangan minder, karena rezeki itu bukan masalah pendidikan, tetapi masalah ikhtiar kita dan berdoa kepada Tuhan. Sudah seperti itu. Jadi jangan lihat barang pendidikan, saya orang miskin, orang saya juga orang nggak punya. Seperti itu. Ramai banget ya, anak-anak banget ya. Oke, terima kasih Mas Albi atas Siap. waktunya di sela-sela kesibukan yang berat. Susah janjian sama Bapak satu ini. Terima kasih buat teman-teman yang Siap. sudah menyaksikan live kita malam ini. Dan terima kasih buat Mas Albi dan semoga semakin dibukakan pintu rezeki buat anak-anak yang ada di sini dan buat teman-teman yang ingin membantu sedikit atau mungkin sudah ada Di atas ini ada berlebih sedikit bisa langsung donasi. Ada nomor rekening yang tercantum di akun IG dari Kopaja di @kopaja.balikpapan. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini teman-teman dari Kopaja, komunitas yang tadi kita sudah live bareng tadi. Dengan siapa? Dengan Iqbal Aditya Putra Sanjaya. Iqbal. Itu nama buat-buatan. Dengan siapa? Ival Masese paling kece dan terganteng Kopaja ini. Nah, sudah berapa lama di Kopaja? 6 tahun 6 tahun. Iya, 6 tahunan. Betul ini, betul. dari 6 hutan tahun. sana. Bah, kalau dari hutan sana aku sudah Kalau 5 ini tahun. ada berapa lama? Kalau di sini 4 tahun. 4 tahun. Kelas berapa? Kelas 5. 5. Sama kelas 5. Iya. Wow, beda tik. Umur sama? Umur beda. Beda, kalau aku 13. Dia udah naik 3 tahun. Astagfirullahaladzim. 1 tahun. Sudah tahu maksudnya. Soalnya aku ketinggalan Kelas. TK dan naik ke kelas terus. Selama di Kopaja ini apa yang didapat nih? Ilmu pengetahuan, Belajar. bisa mengenal sesama, maksudnya menghargai. Terus Bisa mengenal banyak negara yang ditempel-tempel di sini. berarti dapat pendidikan dari teman-teman dari Kopaja ini ya. Iya. Betul sekali. Buat teman-teman yang ada di luar nih ada pesan nggak? Oke, buat kalian yang support kami teruslah support, jangan sampai di sini saja. Karena channel ini harus berjalan. Kita ini berusaha buat konten kan, Mas? Kalian ini kalau udah subscribe, cepatnya subscribe. Kesel Kak Abi loh kamu kayak gitu. Ini Kemarin Kak lucu-lucu Abi. aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa Di subscribe, Subscribe. di komen, ditekan loncengnya dan Ah. ini dong. merah. Ini bacanya apa? Kontengan, iya. Jangan lupa. Kita mau kontengan guys ya, kontengan kelering atau loyangan. Oke, sampai ketemu. Terima kasih buat kalian yang jangan selalu lupa di support. subscribe. Channel ini hanya ini ya, jangan yang lain.